Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita para mahasiswa dan juga semua yang menonton pada hari ini. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan kepada semua mahasiswa dan juga para penonton semua ya dalam standar praktik keperawatan komunitas ya. Tapi jangan lupa subscribe dan like dulu. Dan kalau ada seandainya kesalahan dan masukan dalam video ini, kami silakan untuk mengisi di kolom komentar ya. Mudah-mudahan dengan kita berbagi ilmu ini, kita dapat untuk saling mengingatkan antara kita dan juga saling menambah khazanah ilmu kita. Baik, saya akan menjelaskan tentang standar praktik keperawatan komunitas buat kita semua. Punya minta maaf dulu kalau ada kekurangan-kekurangan dalam video ini. Baik, selanjutnya kita mengetahui ya bahwasanya di keperawatan komunitas ya, kalau di Indonesia disebut dengan perawat kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Nah, di mana kita ya sebagai perawat komunitas ya menerapkan pencegahan suatu dari penyakit dan melakukan promosi kesehatan. Ya, kita nanti bersifat kolaboratif serta berlandaskan penelitian dan teori ketika kita melakukan suatu intervensi keperawatan. Jadi jelas sekali ya dalam halnya ini ya tugas kita sebagai keperawatan komunitas tentu lebih mendalam dalam proses pencegahan penyakit dan bagaimana kita mempromosikan kesehatannya serta kita bekerjanya bersifat kolaboratif, tidak bisa sendiri ya, banyak mitra yang bisa kita eh, dapatkan atau kita bersama-sama ya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, contohnya saja nanti ketika kita melakukan sebuah penerapan intervensi keperawatan ya dalam masyarakat, tentunya kita tak akan terlepas dari pemerintahan ya. Salah satunya itu yang kita biasanya ya ada Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, ya tokoh masyarakat ya dan semua yang berpengaruh di masyarakat ketika kita melakukan intervensi keperawatan itu dia. Jadi sifatnya bersifat kolaboratif ini sangat-sangat penting dalam kita melakukan asuhan keperawatan komunitas ya, serta tentunya kita harus ilmiah ya. Tidak hanya keperawatan komunitas ya, semuanya juga berlaku seperti itu ya di keperawatan ya, berlandasan penelitian dan teori-teori yang ada ketika kita menerapkan intervensi keperawatan ya, jadi seperti itu. Selanjutnya di keperawatan komunitas ini tentu kita punya fungsi pokok ya. Sebelum kita membahas tuh tadi bagaimana kita ya sebagai keperawatan komunitas nanti di lapangan akan melakukan intervensi keperawatan ya. Kita tentu harus mempunyai tahu dulu fungsi tugas pokok kita. Ya, yang pertama itu melakukan pengkajian, itu sudah jelas ya. Sudah jelas sekali kalau kita melakukan asuhan keperawatan, tentu melakukan suatu pengkajian. Ya, tanpa pengkajian kita tidak akan dapat ya masalah kesehatan yang dialami oleh klien kita. Dalam hal ini, kalau komunitas, ya, kliennya siapa? Ya masyarakat, ya kelompok, termasuk juga individu ya dan juga keluarga. Nah, jadi selanjutnya melakukan pengkajian, ya, pengembangan kebijakan serta jaminan kesehatan di komunitas. Nah, jadi nanti setelah pengkajian tentu ada runutannya. Ya, runutannya ada diagnosis keperawatan yang akan kita dapatkan ya. Terus nanti kita melakukan intervensi ya. Di intervensi itu nanti juga kita akan merencanakan kegiatan kita ya. Itu ada kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan. Ya, serta kita juga melakukan jaminan kesehatan kepada
komunitas. Nah, di mana nanti ini bagi klien kita yang sehat, tentu kita pertahankan kesehatan mereka sehingga tidak jadi sakit. Serta ketika mereka yang sakit, ya, kita tingkatkan kesehatan mereka supaya nanti tidak menjadi sebuah permasalahan baru, ya, di mana terjadi komplikasi permasalahan dari kesehatan yang mereka alami. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya masuk kita ke poin inti, ya. Adanya terdapat standar praktik keperawatan komunitas, ya, yang terdiri dari kita. Pertama, tentu standarnya memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua, juga ada standar kinerja profesional. Nah, sekarang ini kita akan membahas satu dulu, ya, tentang standar asuhan keperawatan di video ini. Ya, itu dia yang akan kita bahas tentang standar asuhan keperawatan, ya. Yang poin A dulu. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas tentang standar kinerja profesional. Baik, yang pertama standar asuhan keperawatan. Ya, ketika kita menetapkan standar praktik keperawatan komunitas, tidak terlepas, ya, semuanya dalam standar pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama itu tentu kita sudah jelaskan tadi, ya, melakukan pengkajian. Dalam pengkajian, ya, bukan pengkajian. Selanjutnya kita menegakkan diagnosis keperawatan, ya, serta kita memprioritaskan diagnosis yang mana yang utama yang dirasakan oleh masyarakat. Tepat kita melakukan pengkajian. Yang ketiga, kita menentukan target capaian. Tentu setelah diagnosisnya dapat, kita menentukan target capaian. Capaian apa dari diagnosis yang akan yang telah kita angkat tadi, sampai di mana dia kita melakukan diagnosis, misalnya masalahnya dalam keperawatan komunitas tentang kesehatan lingkungan, contohnya seperti itu. Bagaimana kita nanti untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kesehatan pada lingkungan masyarakat, atau nanti kita akan meningkatkan pengetahuan masyarakat, ya, kita menentukan target-target sampai mana target-target kita akan tercapai, nanti kita akan bahas. Selanjutnya, membuat perencanaan. Tentu setelah kita membuat target-targetnya, kita buat rencananya, apa aja tindakan yang kita lakukan. Selanjutnya, melakukan implementasi. Jadi di implementasi ini terdapat 5 proses. Yang pertama koordinasi, yang kedua pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan, yang ketiga konsultasi, yang keempat menentukan kebijakan, dan yang kelima mendukung regulasi. Oke, kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama itu tentang pengkajian. Nah, tentu ini tidak asing bagi kita, ya, di keperawatan tentang proses pengkajian, di mana di proses pengkajian ini kita mengumpulkan informasi dari klien berupa data-data kesehatan klien kita. Bagaimana cara melakukan pengkajian? Tentu pengkajian ini, ya, kalau kita bisa menggunakan community as partner, ya, di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan bagaimana caranya melakukan pengkajian community as partner. Jadi di community as partner itu nanti kita buat kuesioner, ada nanti data inti, ya, data subsystem, dan juga tidak lupa nanti karena kita maunya nanti atau fungsinya tadi adalah nanti kita tindakan promosi dan pencegahan, ya, kita dari komunitas. Jangan lupa nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada klien kita yang akan kita kaji. Atau kalau di S1 keperawatan biasanya kita mengkaji, mengelola satu RW, ya, satu RW yang kita kelola untuk proses pelaksanaan kegiatan kita nanti. Oke, dalam proses kegiatan ini, ya, pengumpulan data kepada keluarga, ya, kita sebarkan kuesioner kepada keluarga. Nanti kita mendapatkan permasalahan-permasalahan, ya, dari masyarakat nanti, ya. Nah, selanjutnya itu, ya, kita akan melakukan
diagnosis ya keperawatan. Pengkajian tentu kita melakukan diagnosis keperawatan komunitas serta memprioritaskan diagnosisnya. Ya, di sini dalam proses mau mendiagnosis ya, apa sih diagnosisnya keperawatan? Tentu kita melakukan analisis data dulu. Ya, kita kelompokkan data-data yang kita dapatkan ya, yang telah kita kaji, lalu kita melakukan penilaian diagnosis atau masalah yang ada. Nanti kita akan prioritaskan permasalahan ya, berdasarkan nanti angka-angka yang kita telah jelaskan ya sebelumnya. Jadi nanti ada prioritas permasalahan ya, mana yang punya masalah utama, yang itu yang kita selesaikan utama kepada masyarakat. Selanjutnya menentukan target capaian. Nah, yang tadi ya, menentukan capaian, kita mengidentifikasi hasil yang telah diharapkan dari rencana yang akan dilakukan khususnya untuk masyarakat atau kelompok. Ya. Kita mengidentifikasi hasil yang akan diharapkan. Sampai di mana sih harapannya nanti ketika kita memberikan contohnya masalah tentang pengetahuan misalnya yang kurang tentang hipertensi kepada kelompok dewasa di RW 12 misalnya. Satu RW yaitu RW 12 tempat kita melakukan pengkajian. Ya, nantinya kita akan menginspirasi ya harapan rencananya sampai di mana. Pengetahuannya kalau kita melihat ya, kalau ini kita bisa kaitkan dengan outcome ya atau hasil yang akan diharapkan. Kalau kita 3S ya, di 3S di SRKI ya, buarannya sampai di mana kita mencapai harapan kita, misalnya dari pengetahuannya kurang ke bertambahnya berapa gitu ya, ke tinggi atau pengetahuannya meningkatnya berapa gitu. Jadi kita harus hanya target dulu sebelum kita melakukan intervensi keperawatan. Selanjutnya membuat perencanaan. Nah, di sini kita menetapkan perencanaan yang akan dilakukan, strategi yang dilakukan serta alternatif lain untuk mencapai hasil diharapkan. Jadi nanti tidak hanya satu rencana kegiatan, tapi juga ada rencana alternatif. Ya, apabila nanti ada permasalahan, ya karena kalau kita di lapangan, ya kalau kita di masyarakat, ya tentu kita mungkin banyak kendalanya juga ya, faktor cuaca barangkali, atau nanti masyarakat yang kita kurang bisa untuk mengumpulkan ya karena kesibukan mereka. Jadi macam-macam. Jadi kita siapkan rencana lain ya selain nanti satu rencana, misalnya pendidikan kesehatan kita bertatap muka langsung. Ya, bisa kita rencananya yang lebih lain yaitu kita mungkin membuat satu video yang akan kita bagikan nanti melewati PA ya, ponsel atau lainnya. Ya bisa saja itu kita lakukan. Nah, jadi punya rencana cadangan sehingga nanti pencapaian hasil yang diharapkan nanti sesuai. Nah, jadi hal-hal tersebut juga menjadi satu perhatian bagi kita dalam kita melakukan intervensi keperawatan ya dalam standar praktik keperawatan komunitas. Selanjutnya implementasi. Nah, di implementasi ini melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Jadi rencana yang telah kita tetapkan itu langsung kita laksanakan. Jadi jangan keluar dari konsep yang telah ada. Ya, seandainya nanti hari kita melakukan pendidikan kesehatan ya kepada pasien, kita tukar aja di tengah jalan, itu nggak boleh karena pertama kita sudah tetapkan bersama masyarakat ya, sehingga ini menjadi masalah apabila nanti rencana yang kita lakukan tidak sesuai ya. Nah, di tahap yang implementasi ini ada beberapa tahap tadi ya, dikoordinasi. Nah, yang pertama melakukan koordinasi ya, semua kegiatan yang telah dilakukan. Yang kita jelaskan tadi bahwasanya kita di komunitas ya tentu kita berkolaborasi ya, ada mitra ya dalam mitra kita siapa, masyarakat ya, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat ya, dan juga nanti pemegang wilayah ya seperti Pak Lurah, Pak RW ya, terutama kader kesehatan yang
benar-benar menjadi mitra terbaik lah ketika kita berada di lapangan, karena mereka juga sebagai perpanjangan tangan kita ya, membantu dalam meningkatkan proses asuhan keperawatan ya, karena kader yang memahami wilayah, memahami karakteristik pasien kita, masyarakat yang ada ya, mereka yang selalu bertemu dengan masyarakat ya, yang selalu eh, apa namanya, bersama-sama masyarakat ya. Jadi udah tahu ini karakternya masyarakat bagaimana dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi seperti itu. Jadi kita koordinasi semua kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi sehingga lancar suatu kegiatan ya, implementasi yang kita lakukan, baik itu koordinasinya pertama itu tentu kita dengan teman sejawat ya, ketika kita ada berada di lapangan ya, masyarakat ya, pemegang kebijakan yang ada di sekitar masyarakat, PRT, PRW ya. Nah, dan semua lapisan masyarakat yang berkaitan dengan proses ini. Selanjutnya kita ya dalam implementasi ini juga pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Ya, jadi maksudnya di sini dalam pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan ini ya kita menggunakan berbagai strategi ya untuk mempromosikan kesehatan ya, termasuk kesehatan lingkungan. Nah, jadi tidak hanya misalnya monoton dengan cara ceramah-ceramah saja ya, monoton dengan cara pertemuan-pertemuan saja. Jadi kita menggunakan berbagai strategi. Ya, kalau saya memandang ya, ketika strategi ini tentu kita melihat misalnya sesuai dengan faktor umur juga bisa ya, juga faktor keadaan masyarakat juga ya. Nah, contohnya kalau tentang promosi kesehatan kepada anak-anak, ya tentu kita anak sekolah ya, kita nggak bisa anak usia sekolah maksudnya, kita nggak bisa melakukan pendidikan kesehatan dengan cara saja ya. Nah, bisa nanti dengan cara bermain ya, bisa dijelaskan tadi ya, intervensinya kita berdasarkan teoritis yang ada dalam penelitian-penelitian. Nah, sehingga itu jadi hal yang menarik bagi audiens kita, hal yang menarik bagi masyarakat, ya, sehingga mereka bisa ya meningkatkan kesehatan mereka ya. Kita juga mengenalkan ya, mempromosikan kesehatan dengan cepat, mereka juga akan memahami proses kegiatan kita dan pencapaian kita juga cepat didapatkan. Selanjutnya konsultasi. Nah, yang ini kita menyediakan konsultasi untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan. Jadi nanti konsultasi ini sebagai faktor pendorong, ya, faktor pendorong terbaik ya ketika kita ya melakukan kegiatan-kegiatan. Ya, contohnya nanti ada masyarakat yang pengen tahu sekali ya tentang permasalahan. Kita tidak punya banyak waktu, contohnya waktu kita promosi kesehatan waktunya terbatas. Ya, hal ini juga nanti kalau kita nanti ingin ada seseorang yang ingin menanyakan lebih lanjut ya, kita menyediakan tempat konsultasi ya, karena kalau promosi kesehatan kita kan mempunyai waktu yang terbatas ya dengan masyarakat, sehingga keterbatasan waktu ya tidak semua orang yang bisa lama duduk gitu ya, mungkin dia punya pekerjaan atau ada juga masyarakat yang lain yang kegiatan-kegiatan lain yang harus diselesaikan ya. Nanti kita juga menyediakan tempat konsultasi dalam suatu kegiatan yang kita lakukan, sehingga nanti ini faktor pendorong ya bagi masyarakat untuk bisa bekerja sama meningkatkan kesehatan mereka seperti itu. Selanjutnya menentukan kebijakan. Nah, yang ini sifatnya koordinasi dan lintas sektoral. Jadi kita menentukan kebijakan ya, kebijakan-kebijakan contohnya misalnya tentang apa ya, kesehatan senam misalnya, senam pada lansia, hipertensi contohnya ya. Itu kita kan kebijakan kita buat ya 3 kali seminggu misalnya di daerah ini, itu kita bersifat kolaborasi juga ya, lintas sektoral juga ya. Yang pertama
kebijakan-kebijakan yang kita buatkan ya kita koordinasikan, kita dengan lintas sektoral ya. Pertama dengan pemegang wilayah yang ada. Nah, itu yang skop kecil ya. Kalau skop besar nanti nasional juga seperti itu juga. Nah, dengan siapa? Yang pertama ya tentu dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, ya masyarakat, tokoh masyarakat. Ya, kita akan memakai wilayah mereka. Misalnya lapangan, misalnya tempat lapangan kita bersenam ya, dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi itu menentukan kebijakan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu mendukung regulasi. Jadi ikut serta dalam keputusan yang telah ditetapkan secara bersama seperti undang-undang yang telah ditetapkan atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh masyarakat, pemerintahan ya. Kalau hal ini nanti misalnya kalau kita dalam satu RW ya, kalau satu nanti misalnya ini Pak RW ya, kebijakan dari Pak RW ya, bahwasanya misalnya sekarang ini atau dari pemerintahan ya harus pakai masker ketika kita melakukan intervensi ya, kita juga ikut ya mendukung kegiatan-kegiatan tersebut sehingga nantinya kegiatan peningkatan kesehatan di masyarakat ya bisa cepat ya meningkat ya, bisa nanti target capaiannya bisa diselesaikan ya, dengan cepat. Nah, jadi regulasi mendukung regulasi ya, baik itu regulasi dari pemerintahan maupun nanti regulasi yang kita buat sendiri dengan masyarakat. Oke, itu tadi bagaimana nanti kita dalam keperawatan komunitas ya. Kita balik dulu ya tentang proses ya standar praktik keperawatan komunitas tadi. Jadi ada dua ya, terdapat standar praktik keperawatan komunitas. Yang pertama standar asuhan keperawatan dan standar kinerja profesional. Yang pertama ini kita baru membahas standar kinerja profesional yang ada 5 ini. Baik bagi semua ya mahasiswa atau yang menonton video ini, apabila nanti ada kesalahan dan masukan silakan diberi di komen di bawah, dan jangan lupa nanti Anda subscribe. Dan saya akhirnya membacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat nanti belajar bagi semuanya.